Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani. Juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi yang terbaik. Semuanya atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki awal tahun ya, ataupun kita menyambut tahun baru, yaitu tahun 2024 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan deteksi ya, bagaimana kondisi yang terjadi di awal tahun ya. Sekali lagi intinya itu bagaimana kondisi yang terjadi di awal tahun ya. Saya mulai untuk waktunya, yaitu saya kasih waktu, maaf, saya kasih tanggal ya. Maksud saya kasih tanggal, yaitu mulai tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 tentunya di awal tahun ya, bulan Januari 2024. Kira-kira di situ ya. Oke ya, nanti seperti apakah ya silakan ditonton ya, disimak, jangan di-skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energi tarikannya itu luas, mengacak, saya nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak tepat, tidak resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa ya, karena kita tahu ini luas ya, general gitu loh, saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui nama kalian ya, sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya tembak, sehingga yang konsul akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat, karena sudah banyak sekali alhamdulillah sampai saat ini pun masih banyak sekali yang konsultasi di channel Ruang Batin ya. Saya ucapkan terima kasih untuk semua sahabat di channel Ruang Batin yang sudah ikut berpartisipasi ya untuk konsul secara pribadi, kira-kira di situ ya. Oke sobat ya, next lanjut setelah sudah Clio, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat setelah Leo. Di sini ada Aries. Artinya Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke sobat ya, kita lihat untuk asmara Aries ya, ini di awal tahun ya, seperti apakah yang terjadi. Aries untuk kartu asmara ya, ini kartu utama muncul petunjuk untuk asmara, muncul petunjuk Queen of Pentacles, ada ratu sedang memandang koin ya. Dikonfirmasi sama kartu 9 cup, ini bagus ya, ada 9 cup tersusun rapi ya, bawahnya seperti ada orang yang duduk ini. Ini kalau saya tangkap energi dari Aries tentang asmara ya, muncul petunjuk Queen of Pentacles kartu utama kalian. Di sini menggambarkan bahwa kalian itu terkadang sering adanya suatu pemikiran, adanya suatu renungan. Jadi kalian itu berharap satu, mungkin harapan kalian itu menjaga asmara agar bagaimana bisa tetap stabil ya, tidak terjadi konflik, adanya suatu peningkatan. Nah itu. Yang faktor kedua di sini menggambarkan apa? Bisa saja asmara kalian itu belum bisa stabil, gitu loh. Jadi kalian itu merenung berpikir agar bagaimana bisa stabil, mungkin secara mungkin secara kebahagiaan, secara keharmonisan, saling menyayangi, saling pengertian. Nah, itu yang sedang kalian pikirkan di sini. Ya, sekali lagi ya, ada juga yang istilahnya itu sedang menjaga di sini, dan ada juga yang menginginkan adanya suatu harapan. Jadi kalian tuh mempunyai harapan agar bisa lebih stabil. Kira-kira seperti itu. Kalau di sini apakah terjadi suatu masalah ini untuk asmara Aries? Saya rasa tidak ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di sini muncul adanya 9 cup gitu loh. Artinya apa? Ya mungkin di sini yang kartu pertama ini mungkin menjelaskan bahwa kalian tuh masih adanya suatu pemikiran, hanya itu saja, masih adanya suatu harapan. Nah, hanya itu saja sih. Cuman yang jelas di sini kelihatannya Leo akan maaf kok Leo Aries. Kelihatannya zodiak Aries akan dihadapkan dengan dimana kondisi 3 hari ke depan bakal bagus ya di sini ya. Mungkin yang ada masalah itu akan menjadi dingin lah, kira-kira seperti itu. Ini bagus ya energinya, cukup bagus, jadi ada suatu energi Queen of Pentacles dan 9 cup. Artinya di sini sama-sama positif dan menggambarkan bahwa tidak ada masalah sih, gitu loh. Apakah tidak ada sama sekali? Ya ada gitu loh, namanya kita hidup, itu pasti ada masalah. Cuman di sini apa ya, terkesan tidak terlalu mengkhawatirkan lah, khususnya di 3 hari ke depannya. Ini kelihatannya masalah kalian tidak terlalu mengkhawatirkan. Ingat ya, ketika ada masalah tidak terlalu mengkhawatirkan. Di luar 3 hari kemudian ya saya kurang tahu karena di sini kan untuk 3 hari ke depan. Seperti itu ya intinya ya. Oke sobat ya, nanti saya deteksi. Kita lihat untuk pekerjaan dan karir, ini masih awal bulan. Masih awal tahun lah. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk The Magician, ini untuk Aries ya. Ada seorang memegang tongkat ya untuk pekerjaan ataupun karir. Konfirmasi sama kartu 8 koin. Seorang sedang memahat 8 koin itu ya untuk menjadikan satu persatu. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aries ya tentang pekerjaan di sini jelas ya. Di dalam diri kalian ada suatu residual energi. Ini sangat terdeteksi sekali ya. Ada residual energi. Satu, energi positif yang baik, dua, energi negatif yang buruk. Dan The Magician ini bisa dikatakan mungkin akan ada suatu hal mengejutkan buat kalian, gitu loh. Bisa saja akan ada hal baik, bisa saja akan ada hal buruk. Karena di sini memang ada suatu pihak ketiga yang menembakkan energi black magic, sobat. Seperti itu. Ini tinggal kalian rasakan, gitu. Cuman kalau saya menangkap sih di sini kenapa kok muncul petunjuk The Magician? Ya artinya kan bisa dikatakan apa ya, kurang bisa seimbang sobat, kurang bisa stabil lah untuk masalah pekerjaan kalian. Meskipun di sini terdeteksi residual energi loh ya. Bisa saja kalian mungkin selama ini apa ya, masih baik-baik saja, terus di 3 hari ke depan bisa saja kalian akan dihantam masalah. Nah, bisa saja mungkin dulu ataupun kalian ada masalah, bisa saja 3 hari ke depan masih belum terselesaikan juga. Karena di sini magic unsurnya. Ada perubahan yang begitu cepat mendadak. Ya tergantung kuat mana, kuat energi positif atau negatif. Ketika kuat energi positif juga akan perubahan cepat baik sama kalian. Ada peningkatan, ada pencapaian target lah minimal seperti itu. Nah, ketika kuat energi negatif, tembakan black magic di sini kalian akan ada suatu penurunan, akan ada suatu usaha, akan ada suatu perjuangan yang luar biasa kalian di sini. Nah, seperti itu ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di sini kartu konfirm mengatakan ada 8 Pentacles. Artinya ada suatu perjuangan yang hebat untuk zodiak Aries di sini. Mungkin kalian ingin memperbaiki satu persatu. Ya, kalau muncul kartu 8 Pentacles bisa saja ini unsur negatif yang lebih kuat di dalam diri kalian, sehingga apa? Sehingga kalian harus bekerja keras ulang gitu loh untuk menyelesaikan, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di sini. Nah, seperti itu. Cuman kan caranya ya memang jangan menyerah. Nah, di sini juga akan ada suatu ketertitik balikan ketika kalian masih tetap semangat meskipun ada masalah, tetap kalian mau menyelesaikan. Contohnya ketika kalian ada suatu ikhtiar, ada suatu penetralan di sini, itu akan bagus.
Nah, di sini kan ibaratnya menyelesaikan masalah satu persatu, menjadikan koin ini ibaratnya kalian sedang menyelesaikan masalah kalian satu persatu. Nah, saya rasa di sini jelas masuk salah satunya kalian harus ada suatu penetralan di sini, sobat. Kan tidak bisa dibohongin, ini magic gitu loh. Jelas ada magic di dalam diri kalian. Ada suatu unsur black magic di sini. Nah, seperti itu ya pengertiannya ya. Makanya di sini ada suatu usaha dan ketika kalian tetap semangat, apalagi diikhtiarkan di sini akan bagus, akan terselesaikan semua akhirnya. Nah, di situ akan ada suatu keberhasilan-keberhasilan yang selama ini mungkin kalian tunggu-tunggu. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kita lanjut. Kita masuk dulu di masalah keuangan Aries ya. Ini masih di awal tahun. Ini yang terjadi muncul kartu utama kalian muncul petunjuk King of Cup. Ada prajurit naik kuda putih memegang cup. Dikonfirmasi sama kartu 10 koin. Ada 3 orang sama dihujani 10 koin ini ya. Mantap ya. Pertahanan 10 koin. Ini kalau saya tangkap ya ini dari zodiak Aries ya. Ini kelihatannya banyak dari zodiak Aries ya yang mempunyai energi itu bahwa kalian itu sedang ada suatu pemikiran. Bahwa kalian itu sedang adanya suatu apa ya, langkah-langkah untuk kedepannya itu seperti apa agar bisa stabil, agar lancar rezeki, agar lancar pemasukan keuangan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Berarti di sini ada masalah kalian, gitu loh. Bahwa kalian itu sedang berpikir. Ketika seseorang itu berpikir mau mau ada suatu langkah ke depan, ya mau istilahnya itu mau mempunyai pandangan ke depan, artinya kan di situ pasti ada masalah dan kalian memikirkan akan hal-hal itu, gitu loh, sahabat. Nah, yang saya maksud di sini, ketika yang kalian rasakan itu keuangan kalian belum bisa stabil ya, mungkin kemarin, mungkin dulu ataupun kemarin bahkan sampai memasuki tahun 2024 ini, ketika keuangan kalian belum stabil dan kalian sudah ada pemikiran, sudah ada solusi bagaimana agar lancar, ya segera jalankan. Jangan ditunda, sobat. Karena di sini terkesan lamban gitu loh. Enggak tahu ini kenapa sahabat Aries ya. Jadi maksud saya terkesan lamban itu ketika kalian sudah mendapatkan suatu ide solusi, ya segera jalankan, sobat. Segera praktekkan, segera terapkan dalam kehidupan kalian gitu loh. Agar apa? Di sini pasti tembus gitu loh, agar ada suatu unsur kerezekian yang besar masuk. Karena apa? Karena kalian didukung sama 10 koin di sini. Nah, gitu loh. Bisa saja ini juga akan ada suatu hantaman ketika mungkin kalian punya pemikiran, ya, kalian kesulitan, terus kalian mempunyai pemikiran, langsung jalankan. Di situ akan goal di sini. Bagus di sini. Kalian akan menerima hasilnya. Nah, seperti itu. Nggak tahu kalau kalian berpikirnya itu seperti apa, saya kan nggak tahu di sini karena energinya mengacak gitu loh. Yang jelas intinya ketika kalian kesulitan ya, munculkan, coba ide kalian itu munculkan, kecerdasan kalian gunakan. Ini bagaimana nih kok saya terdesak? Ini contoh ya, ketika kalian sudah mengalami suatu keterdesaan dalam hal keuangan, munculkan solusi, apapun itu segera jalankan. Di sini akan menemui hasil, tidak sia-sia. Gitu. Jangan terkesan lambat ketika mungkin kalian sekarang ya, ini contoh, ketika mungkin sekarang kalian terdesak ataupun terhimpit keuangan, kalian sudah punya angan-angan. Saya harus seperti ini, baru saya mendapatkan rezeki. Nah, ketika kalian tunda, sobat, apalagi kalian lambat untuk bergerak, ya bisa saja ini rezeki nantinya bukan sama kalian. Nah, gitu loh. Makanya saya sering mengatakan kita harus mampu menjemput rezeki, sobat, apalagi ada sinyal bagus. Ketika kalian sudah mendapatkan sinyal bagus, sudah mendapatkan gambaran bagus, ya jalankan. Di sini loh menunggu kalian. Ada suatu rezeki yang cukup besar di sini. Untuk sahabat Aries, kalian sangat diuntungkan, cuman tinggal kalian harus sat-sat gitu loh, harus gerak cepat, sobat. Ya, seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ini, sahabat Aries. Oke ya, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, yang yang akan terjadi ya di sini kalau seputar asmara sih, jadi Aries kelihatannya masih diuntungkan ya kalian ya. Dalam arti masih apa ya, masih cukup stabil lah. Tidak ada suatu masalah yang mengkhawatirkan di sini. Cuman di sini apa ya, kalian harus tetap mampu menjaga asmara kalian, sobat. Bagaimanapun caranya, ketika ada masalah ya cepat selesaikan. Jangan apa ya, jangan dianggap sepele ataupun mungkin jangan ditunda-tunda. Jangan seperti itu. Karena di sini jangan khawatir ya, ketika kalian ada masalah, kalian gerak cepat di sini akan bagus. Kalian didukung sama kartu Queen of Pentacles sama
9 cup, artinya akan menemukan sebuah keselarasan lah. Jadi masih dibilang cukup aman, dibilang masih cukup baik-baik saja, dan tidak ada suatu masalah yang mengkhawatirkan. Ketika ada masalah pun di sini kelihatannya akan sangat ringan dan tidak mengkhawatirkan. Ingat ya, ini cukup bagus, energinya masih stabil 3 hari ke depan. Untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, inilah yang terjadi, bisa dikatakan 50-50. Tergantung Aries di sini ya. Ada yang 50% diuntungkan, ada yang 50% bertambah kacau kalian. Karena kalian sudah diperingatkan muncul kartu The Magician. Artinya bahwa di dalam diri kalian ataupun di dalam kehidupan kalian ada unsur magic di situ. Jadi lebih ditingkatkan lagi energi yang positif. Seperti yang saya katakan tadi, ketika lebih kuat energi positif, ini akan terarah sobat. Akan bisa mencapai target, akan bisa kalian wujudkan apa yang selama ini menjadi impian harapan kalian. Bahkan kesuksesan, keberhasilan akan bisa kalian capai. Ketika itu memang besar energi positif ya. Contoh, ya ada suatu penetralan. Nah, seperti itu terbuka lagi aura. Nah, ketika besar energi negatif sobat, ketika kalian sudah merasakan terpuruk tapi nggak kalian netral, ini semakin terpuruk kalian, semakin parah nanti untuk sahabat Aries. Kira-kira di situ ya. Jadi sekali lagi yang terjadi ini akan 50-50, bisa saja kalian masih tetap stabil, adanya suatu keuntungan-keuntungan secara pekerjaan, bisa saja yang 50% lagi mengalami ketidakstabilan, penurunan, bahkan ada suatu hantaman masalah karena itu tadi jelas ada black magic dan itu harus dinetral. Untuk masalah keuangan, untuk zodiak Aries setelah saya deteksi secara penerawangan di sini masih cukup aman, ya masih cukup bersahabat. Cuma di sini dipesankan Aries harus selalu berhati-hati, karena akan ada unsur tembakan black magic juga. Bisa saja kalian tertembak di pekerjaan, ini nanti larinya di keuangan loh, ketika tidak ditanggulangi. Ini kan sangat disayangkan Aries ini. Seperti yang saya deteksikan sekarang ya, itu kalau nggak salah kemarin ya memasuki tahun 2023 ini kan Aries sempat bagus. Ya, jangan sampai itu redup sinar kalian gitu loh. Jangan sampai redup. Makanya di sini kalian diingatkan sudah tertembak di pekerjaan segera dinetral. Biar kesempatan keuangan kan ini semakin bagus, semakin bersinar gitu loh. Bukan hanya kesempatan di keuangan, mungkin di beberapa faktor akan bagus juga gitu loh. Ketika itu dinetralkan. Ketika itu tidak kalian netralkan sobat, meskipun kalian tertembak di satu titik, ini akan merambat. Semuanya akan berimbas, akan ada suatu penurunan. Nah, makanya sekali lagi sahabat Aries harus dinetral ya, karena kalian tertembak di pekerjaan, jangan sampai merambat kemana-mana ya. Sering saya mengatakan ketika kalian bisa, mungkin doanya, tata caranya ya monggo dinetralkan sendiri, intinya biar aura kita netral, biar terbuka kembali. Nah, beda lagi ketika mungkin kita kesulitan, apalagi nggak tahu doanya, tata caranya ya, kita cari orang-orang di bidangnya. Nah, kita sharingkan, kita konsultasikan, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka. Nah, kan di situ letaknya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Aries ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi ya. Syukuri, aminkan, karena ucapan dan doa. Sekali lagi Aries akan dihantam suatu keuangan yang besar, jangan disia-siakan, netralkan. Oke ya. Sekali lagi tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan dan doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya silakan sikapi dengan bijaksana sobat, karena ini kan energinya luas, saya nggak tahu nama kalian. Seperti itu ya. Nah, saya selalu sering berpesan di akhir segmen ya, ketika kalian dihantam sebuah masalah dan itu di luar logika, ya saran saya jangan dibiarkan. Ketika kalian tidak mau habis-habisan, tidak mau semakin hari semakin terpuruk, banyak masalah. Nah, bagaimana cara untuk itu semua menanggulangi? Ini kan di luar logika, ya mudah. Satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keberhasilan itu akan lancar masuk sobat. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu ikhtiar. Nah, ketika keduanya sudah kita jalankan sobat, ya kunci terakhir apa? Kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib juga akan bisa berubah baik. Kita harus yakin seperti itu, karena apa? Kita juga sudah mengubahnya gitu loh. Nah, seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Aries, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Aries harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang
batin.